Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibra Mufik. Di video kali ini saya akan mengulas tentang sejarah atau legenda tentang api tak kunjung padam. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Konon, pada sekitar abad ke-16, tahun 1600 di Masaka atau tahun 1683 Masehi, hiduplah seorang pengelana penyebar agama Islam yang memiliki kesaktian dahsyat bernama Ki Moko, dengan nama aslinya Raden Wigno Kenongo. Ia adalah seorang pencari ikan yang bertempat tinggal di tengah hutan yang tandus. Kisah ini bermula saat Ki Moko mendengar bahwa raja dari kerajaan Palembang sedang dirundung kesedihan karena seorang putrinya tengah menderita sakit yang tak kunjung sembuh, meski telah banyak tabib yang mengobatinya. Pada kesempatan itu, Ki Moko terpanggil untuk mencoba membantu mengobati penderitaan sang putri raja. Ki Moko mempersembahkan sesuatu kepada sang raja berupa bumbung-bumbung bambu yang berisi penuh dengan berbagai mata ikan. Bumbung-bumbung bambu itu dikirim melalui utusan. Saat raja menerima persembahan dari Ki Moko, alangkah sangat terkejutnya sang raja karena barang yang semula dianggap kurang berharga menjelma menjadi barang berharga berupa permata, intan, dan berlian. Sang raja sangat terkejut dan gembira. Begitu pula sang putri yang pada akhirnya membuat ia sembuh dari sakitnya. Melihat kejadian ini, sang raja merasa berhutang budi kepada Ki Moko. Dan sesuai janjinya, sang raja menganugerahkan hadiah berupa sebuah peti kepada Ki Moko dan dikirim melalui utusan pula. Setelah peti tersebut sampai ke tangan Ki Moko dan dibukanya, ternyata dari dalamnya terjelma seorang putri yang sangat cantik jelita. Itulah Siti Suminten, putri raja yang sengaja dianugerahkan kepada Ki Moko untuk menjadikan istri. Menghadapi kenyataan ini, Ki Moko sangat gembira hatinya. Namun, kegembiraan itu sejenak berubah menjadi rasa risau karena kebersamaan dengan itu pula tersirat suatu berita bahwa tak lama lagi rombongan dari kerajaan akan segera datang ke tempat kediaman Ki Moko untuk melangsungkan perayaan pernikahan. Kerisauan Ki Moko disebabkan karena tempat kediaman serta segala kebutuhan perayaan sangat tidak memungkinkan. Namun, kerisauan tersebut akhirnya sirna setelah Ki Moko memusatkan batin melalui semedinya untuk memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan menancapkan tongkat saktinya, ajaib berdirilah bangunan istana yang sangat megah. Bangunan tersebut akan sirna setelah kegiatan perayaan selesai. Demikian pula untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti kebutuhan sumber makanan, air, dan seterusnya. Dengan cara yang sama, Ki Moko menancapkan tongkatnya pada tanah. Pada saat itu terciptalah sumber air yang akhirnya menjadi sebuah telaga serta pancaran kobaran api yang senantiasa menyala dan akan berguna untuk kebutuhan manusia. Dengan demikian, puaslah hati Ki Moko dan pelaksana pesta pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Namun, saat upacara pernikahan usai dan segenap keajaiban sirna, hanya tersisa pancaran kobaran api yang tidak sirna. Melihat hal itu, Ki Moko menghampiri api itu dan menyuruhnya kembali ke asalnya. Akan tetapi, ajaib, sang api pun berkata, "Biarkan aku tetap di sini
untuk menemani seluruh anak cucumu hingga akhir hayat. Sampai saat ini, semburan api alam tersebut masih tetap abadi hingga dikenal dengan istilah api tak kunjung padam atau dangka. Dangka artinya rumah, tempat, atau kediaman, atau istana yang kemudian sirna. Sedangkan Patilasan atau makam Ki Moko sendiri terletak di Dusun Palanggaran, Desa Berenta Tinggi, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, yang sampai saat ini oleh masyarakat sekitar masih dikeramatkan pula untuk merawat atau menjaga sumber api dan sumber air. Maka Ki Moko mengutus Ki Rahmah atau Nyi Rahmah, yang artinya sebagai penunggu, yang kuburannya atau astanya terletak di pojok barat laut lokasi wisata api tak kunjung padam. Demikian sekilas legenda wana wisata dari api tak kunjung padam di Pulau Madura. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Wassalam. Bye.